Halo, apa kabar saudara? Senang sekali saya Imam Fawaid kembali hadir di hadapan Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan juga terpercaya. Sejumlah informasi menarik saudara akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami. Kecelakaan maut di Jalan Tol Ngawi, 2 pengemudi truk tewas. Tepergok hendak membawa kabur motor, maling ditangkap dan dihajar warga. Musim kemarau, hasil panen para petani belewah melimpah dan untung puluhan juta rupiah. Saudara, kebakaran hebat melanda pabrik kertas di Mojokerto. Api muncul dari ledakan forklift akibat korsleting listrik. Kebakaran hebat menghanguskan pabrik kertas PT Sun Paper Source di Desa Kembang Ringgit, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Kamis siang. Cuaca panas disertai kencangnya hembusan angin membuat api cepat membesar meluluh lantakan 3 gudang penyimpanan tisu siap ekspor. Saat peristiwa terjadi, banyak pekerja beraktivitas di dalam gudang. Akibatnya sejumlah karyawan dilarikan ke rumah sakit terdekat karena mengalami sesak nafas setelah berupaya memadamkan api. Api muncul dari ledakan forklift yang mengalami korsleting listrik. Sebanyak 15 unit mobil PMK diterjunkan ke lokasi. Meski demikian, petugas kesulitan untuk memadamkan api karena gudang berisi penuh barang-barang yang mudah terbakar. Gudang apa yang terbakar, Mas? Gudang tisu, Mas. Tisu ya, penyimpanan siap kere. Setengah jadi gitu. Jadi tisunya itu kan besar, terus dibungkusin kecil-kecil gitu. Berarti ada 3 gudang yang terbakar? 3 gudang. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, truk box menabrak tronton yang sedang ganti ban di Tol Ngawi. Akibatnya saudara, tabrakan sopir kedua truk tewas. Setia Ayu Yuni Anggraini, 31 tahun, warga desa Banjarrejo, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Jawa Tengah, tak kuasa menahan tangis mengetahui suaminya Dandi, 32 tahun, sudah tidak bernyawa di kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi. Dia masih tidak percaya suaminya meninggal dunia akibat terlibat kecelakaan dengan sebuah truk box. Dalam peristiwa itu, pengemudi truk box Irfan Antoni, 26 tahun, juga tewas saat dirawat di rumah sakit. Peristiwa bermula saat Dandi hendak membantu kernetnya mengganti ban truk yang bocor di kilometer 552 Desa Sambirejo Ngawi. Tak diduga sebuah truk box bermuatan paket yang melaju dari arah Surabaya menuju Solo menabrak Dandi hingga terpental. Sementara pengemudi truk box terjepit kabin yang ringsek. Sopir tronton tahu banyak kempes, turun lalu lihat ban. Setelah lihat ban, dia di belakang truk, tahu-tahu ditabrak box dari belakang. Meninggal, Pak, di Iya, lokasi. meninggal. Yang sopir tronton meninggal, sopir box kayaknya meninggal juga. Bawah kolong truk. Dalam kolong truk. Mau dobrak ban gitu. Iya. Terus gimana? Terus ngerti-ngerti beriak aja, Pak. Sopir Bapak terpental. Iya, mental. Langsung meninggal Ya. lokasi. Oh, sini ya, Pak. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan ini. Polisi masih menyelidiki kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi serta rekaman kamera pengawas. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, 4 hari dilaporkan hilang akibat perahunya terbalik digulung ombak. 2 nelayan di Jember ditemukan selamat. Proses evakuasi berlangsung dramatis sebab kedua korban yang sempat terapung-apung di laut ditemukan terdampar di sebuah pulau dengan kondisi lemah. Setelah melakukan pencarian, tim SAR gabungan TNI, AL, Satpol Air, dan Basarnas akhirnya menemukan 2 nelayan yang mengalami kecelakaan laut di perairan selatan Jember.
Dua korban yakni Ebit Jeffrian dan Agustik warga Kecamatan Puger sebelumnya dilaporkan hilang hari Kamis lalu akibat perahunya terbalik digulung ombak di sekitar Teluk Kandangan tak jauh dari Pulau Nusa Barong. Keduanya ditemukan selamat dan terdampar di sisi selatan Pulau Nusa Barong yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Evakuasi korban berlangsung dramatis sebab perahu tidak bisa merapat ke bibir pantai lantaran terhalang batu karang. Kedua korban harus ditarik menggunakan tali dari bibir pantai hingga ke atas perahu tim SAR. Kedua korban ditemukan hari Senin lalu, namun perahu tim SAR baru bisa merapat ke perairan Pantai Puger pada Rabu siang lantaran terhalang oleh cuaca buruk. Tim SAR gabungan dari unsur-unsur stakeholder yang ada di Kabupaten Jember ini telah menemukan korban hilang nelayan 2 orang yang tepatnya di selatan Pulau Nusa Barong. Jadi selama pelaksanaan evakuasi syukur alhamdulillah kita diberikan kelancaran. Jadi pada hari Senin kita dapat menemukan korban di posisi Teluk Monyet. Untuk kondisi korban alhamdulillah ditemukan 2 korban dalam kondisi selamat. Mungkin hanya 1 korban yang kondisi sudah lemas karena dehidrasi. Untuk posisi perahu sendiri posisinya sudah berada di Teluk Kandangan, jadi posisi sudah terbalik, kandas di atas pantai. Meski lolos dari maut, namun kondisi kedua korban cukup lemah sebab selama terdampar kurang memperoleh asupan makanan. Waktu itu kabutnya sangat tebal, lalu ada ombak menyambar dari belakang sampai 2 kali baru kebalik. Lalu saya mentas ke daratan sampai mulai jam 12 malam sampai pagi. Sempat terombang-ambing di laut berarti ya? Ya cuma sebentar itu Pak, cuma sekitar 1 jam. 2 hari ya Pak ya, itu Ya. Untuk pasokan makanan dari mana nih Pak? Ya itu dapat ikan kogot 3 biji, itu saya bakar buat makan 2 hari. Pak, sebelumnya apa tidak memperkirakan ada ombak besar atau gimana ini Pak? Ya kalau di cuaca di sini sudah tahu kalau ada ombaknya, kalau di sana kan nggak Pak. Ya itu kabut itu gejalanya cuman. Petugas mengimbau nelayan agar lebih berhati-hati saat melaut sebab kondisi cuaca masih tidak bersahabat hingga beberapa waktu ke depan. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Tepergok hendak membawa kabur motor, maling ditangkap dan dihajar warga. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.